Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Biologi Konservasi. Kami dari kelas D Pendidikan Biologi FKIP Universitas Tadulako. Di sini kami akan membahas tentang salah satu kasus konservasi, di mana kami mengangkat judul yaitu tentang pembangunan kawasan wisata di Pulau Konservasi Taman Nasional Komodo. Sebelum masuk ke kasusnya, saya akan membahas terlebih dahulu tentang Taman Nasional Komodo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan stambuk A22119037. Di sini saya sebagai pembicara pertama. Taman Nasional Komodo terletak di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Tengah. Secara administratif termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai cagar manusia dan biosfer pada tahun 1977 dan juga sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai simbol nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai kawasan perlindungan laut pada tahun 2000, dan juga sebagai salah satu taman nasional model pada tahun 2006. Taman Nasional Komodo memiliki luas 173.300 hektar meliputi wilayah daratan dan lautan dengan 5 pulau utama, yakni Pulau Komodo, Pulau Padar, Pulau Rinca, Gili Motang, Nusa Kode, dan juga pulau kecil-kecil lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis fauna yang terdapat di Taman Nasional Komodo. Yang pertama ada komodo atau Varanus komodoensis. Kemudian ada beberapa jenis mamalia. Dan juga ada 111 jenis burung dan 34 jenis reptil. Kepulauan tersebut dinyatakan sebagai taman nasional untuk melindungi komodo yang terancam punah dan habitatnya serta keanekaragaman hayati di dalam wilayah tersebut. Taman lautnya dibentuk untuk melindungi biota laut yang sangat beragam yang terdapat di sekitar kepulauan tersebut, termasuk yang terkaya di bumi. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai Taman Nasional Komodo. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang kasus pembangunan kawasan wisata di Taman Nasional Komodo yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, saya akan lanjut. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan stambuk A22119038. Jadi, baru-baru ini viral di media sosial tentang sebuah foto yang menunjukkan seekor komodo berhadapan langsung dengan sebuah truk. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Jadi, baru-baru ini pemerintah kabarnya membangun kawasan wisata premium atau Jurassic Park dalam tanda kutip di Pulau Komodo. Nah, di mana pembangunan kawasan wisata premium ini dilakukan di 3 area yang berbeda dengan 2 investor yang berbeda. Di mana investor yang pertama yaitu PT Segara Lestari Komodo yang membangun sarananya seluas 22,1 hektar di Pulau Rinca, dan PT Komodo Wildlife Ecotourism yang membangun sarana dan prasarananya juga seluas 271,13 hektar di Pulau Padar dan seluas 151,94 hektar di Pulau Komodo. 3 area ini merupakan kawasan konservasi Taman Nasional Pulau Komodo, di mana pembangunan ini dikhawatirkan akan berdampak pada kelangsungan hidup di Taman Nasional Pulau Komodo. Namun,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdalih atau mengatakan bahwa pembangunan ini sesuai dengan kaidah konservasi dan tidak melanggar aturan karena berada di zona pemanfaatan, bukan di zona inti. Nah, yang kita ketahui, kriteria dari zona pemanfaatan itu mempunyai luas yang cukup untuk menjamin pelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Sedangkan untuk zona inti itu salah satu kriterianya adalah mempunyai tumbuhan atau satwa endemik atau yang terancam punah. Nah, dari kriteria yang saya baca, kita ketahui bahwa Pulau Komodo itu memiliki hewan endemik, yaitu komodo itu sendiri. Jadi, menurut saya Pulau Komodo ini merupakan zona termasuk dalam zona inti. Selain itu, pembangunan ini dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, di mana pada pasal 19 ayat 1 mengatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Nah, seperti itu. Mengutip dari media sosial mengatakan bahwa Komodo masuk dalam 7 keajaiban dunia karena dapat bertahan sampai sekarang. Komodo dapat bertahan karena konservasi, bukan karena investasi. Sekian dari saya. Selanjutnya, dampak-dampak dari pembangunan kawasan wisata premium ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjut. Tetapi sebelum saya melanjutkan pembahasan saya mengenai dampak dari pembangunan kawasan wisata alam di Pulau Komodo, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Siti Nur Fadila dengan stambuk A2219116. Berbicara mengenai dampak dari pembangunan kawasan wisata alam di Pulau Komodo, di sini saya mengambil dampak dari pembangunan Jurassic Park di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur. Pembangunan geopark bertajuk Jurassic Park Komodo di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur mendapatkan tentangan dari berbagai kalangan, di mana sejumlah pihak khawatir bahwa pembangunan ini akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan alam sekitarnya. Mengingat bahwa Pulau Rinca ini sendiri masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Dampak pembangunan Jurassic Park Komodo tentu saja akan mengganggu kelestarian satwa komodo itu sendiri. Tak bisa dipungkiri, selama pembangunan Jurassic Park di Pulau Rinca, dipastikan bahwa akan banyak pepohonan di sekitar lokasi tersebut yang akan ditebang. Pohon-pohon yang ada di kawasan tersebut terdiri dari jenis kesambi, bidari, dan asam, di mana pohon-pohon inilah yang menghasilkan buah-buahan yang menjadi sumber makanan bagi monyet ekor panjang. Dan monyet inilah yang merupakan salah satu hewan buruan komodo di alam liar. Jika pohon-pohon tersebut ditebang, maka para monyet akan kesulitan menemukan makanannya. Dan ini bisa membuat jumlah populasinya kian menyusut. Dan pada akhirnya komodo juga akan kesulitan mencari buruan. Selain itu, pepohonan adalah tempat berlindung anak-anak komodo dari komodo dewasa. Komodo yang baru menetas memiliki insting memanjat pohon untuk melindungi dirinya dari predasi komodo dewasa. Para bayi komodo tersebut akan tinggal di pohon selama 2 hingga 3 tahun dengan memakan serangga, tokek, dan hewan lainnya.
Nah, jika pepohonan ini hilang, maka bayi-bayi komodo akan menjadi santapan komodo dewasa lainnya. Tidak sebatas komodo itu saja, tetapi lokasi pembangunan Geopark Jurassic Park Komodo juga merupakan tempat bagi beberapa hewan liar lainnya, seperti babi hutan, kuda liar, dan kerbau liar yang mencari makanan. Nah, hewan-hewan ini jugalah yang merupakan buruan komodo. Di sisi lain, kehadiran manusia dengan segala kebisingan pembangunan akan membuat hewan-hewan tersebut tidak nyaman sehingga akan pindah ke tempat lain. Selain itu, pembangunan Jurassic Park Komodo akan memberikan dampak sangat besar terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Pertama adalah perubahan bentang alam yang memicu gangguan pada biodiversitas alam. Hal ini juga berefek pada ketersediaan air tanah dan potensi residu pembangunan seperti sampah dan limbah. Jika tidak dikelola dengan baik, maka dampak kedua dapat menyebabkan adanya pencemaran yang mengganggu kehidupan biota laut. Dan tentu saja jumlah ketersediaan air bersih di kawasan ini akan kian langka. Ketiga, sebagai kawasan taman nasional, sudah selayaknya dilakukan pengkajian yang lebih mendalam terkait dampaknya terhadap alam dan lingkungan. Pembangunan infrastruktur ini juga berpotensi menyulut konflik sengketa sumber daya lahan dan perebutan sumber daya air dengan masyarakat di sekitar. Konflik ini muncul karena ada potensi berkurangnya wilayah kelola masyarakat karena privatisasi. Baik, itulah pembahasan mengenai dampak dari pembangunan Jurassic Park Komodo di Pulau Komodo Rinca, Nusa Tenggara Timur. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai solusi dari pembangunan kawasan wisata alam di Pulau Komodo. Nah, di sini saya akan menjelaskan solusi dari pembangunan agrowisata di Pulau Komodo. Menurut saya sendiri sebenarnya saya tidak setuju dengan hal ini, karena menurut saya pembangunan ini dapat merusak spesies dari komodo tersebut. Tetapi dari saya baca halaman web begitu, ternyata pembangunan agrowisata ini bertujuan sangat baik karena dapat memperkenalkan bagaimana sih keunikan dari negara kita. Nah, tetapi di sampingkan hal itu, pemerintah juga harus 100% memperhatikan biokonservasi dari komodo tersebut, seperti jika terjadinya nanti agrowisata itu, sebaiknya pemerintah membatasi para wisata yang masuk dan melakukan peraturan-peraturan lainnya, seperti tidak memberi makan terhadap komodo tersebut, tidak membuang sampah sembarangan, atau tidak bersentuhan dengan komodo tersebut. Sekian.